Sebanyak 11,7 gram NaCl dan 34,2 gram suatu zat non-elektrolit dilarutkan di dalam 500 gram air. Larutan tersebut membeku pada minus 1,86 derajat Celcius. Ini pakai derajat. Nah, tentukan massa molekul relatif atau kita simbolkan dengan Mr zat non-elektrolit, di mana kalau diketahui Mr NaCl adalah 58,5. Kita tulis deh diketahui. Jadi massa NaCl sama dengan 11,7 gram. Lalu di situ ada mRNaCl. mRNaCl-nya mRNaCl sebesar 58,5. Lalu ada massa zat non-elektrolit, massa X non-elektrolitnya kita tidak tahu apa. Ini 34,2 gram. Lalu dilarutkan pelarut airnya menggunakan air 500 gram. Ini kita buat jadi kilo dulu, jadi dibagi 1000, 500 bagi 1000, 0,5 kilo. Lalu ada lagi titik beku ya, TF untuk larutannya adalah minus 1,86 derajat Celcius. Oke, yang harus kamu tahu kalau yang ditanya itu kan Mr zat non-elektrolit, ya tadi disimbolkan dengan X. Maka untuk menjawabnya kita buat di sini. Kita misalkan cari mol NaCl dulu boleh. Karena ini udah tahu, ini massa dibagi Mr, massa dibagi Mr. Tinggal dibagi nih 11,7 dibagi 58,5. Nah, ini hasilnya adalah 0,2 mol. Nah, kita lanjut, kita buat ke bawah. Setelah itu, kita mau cari delta TF. Jadi, penurunan titik beku. Sama dengan TF derajat titik beku pelarutnya, yaitu air dikurang dengan titik beku dari larutan. Nah, jadi kita masukin delta TF sama dengan tadi TF-nya adalah titik beku air. Untuk titik beku air sudah ketetapan, yaitu 0 derajat Celcius dikurang dengan titik beku larutan minus 1,86. Jadi delta TF-nya adalah ini min ketemu min jadi positif. Jadi nilainya 1,86 derajat Celcius. Kita juga harus tahu kalau Kf untuk air, ketetapan beku untuk air itu sebesar 1,86 derajat Celcius per molal. Ini dipakai ya untuk apa? Untuk mencari ini. Jadi delta Tf sama dengan Kf dikali molal. Nah, molal ini bisa dijabarkan jadi mol per pelarut. Nah, ini kita tulis aja ya. Kalau di sini ininya kita jabarkan lagi menjadi delta TF sama dengan Kf dikali molalnya ada dua, ada unsur NaCl jadi mol NaCl. Nah, karena NaCl ini merupakan elektrolit ya, maka kita jabarkan NaCl terionisasi jadi Na positif tambah Cl negatif. Sehingga kenapa kita cari? Karena ada faktor Van Hoff di elektrolit yaitu I-nya sama dengan N. Kenapa I sama dengan N? Karena di sini tidak ada derajat ionisasi, tidak disebutkan. Jadi otomatis I sama dengan N. Nanti kalau disebutkan ya rumusnya I sama dengan 1 tambah N dikurang 1 dikali derajat ionisasi atau alfa. Karena tidak disebutkan maka langsung aja jumlah koefisien yang di sini yaitu kation 1 ditambah yang anion depannya kan 1. Kalau 1 kan nggak ditulis. 1 tambah 1 2. Jadi nilainya 2. Ini dikali dulu dengan 2. Ya udah, lalu ditambah dengan mol si X itu yang non elektrolit yang ditanyakan dibagi dengan pelarutnya dalam satuan kilo seperti itu ya. Ini kita buat ke bawah. Tadi delta TF-nya 1,86 kita masukin
1,86, ternyata KF ketetapan beku air juga 1,86 dikali mol NaCl, kita cek molnya tadi dapat 0,2, jadi dapat 0,2 dikali 2, karena untuk NaCl dia elektrolit, ini I ya, yang sama dengan N. Lalu kenapa mol non elektrolitnya tidak dikali dengan I? Karena memang kalau non elektrolit tidak ada faktor Van Hoff-nya. Ditambah N, X dulu kita simbolkan, lalu dibagi pelarutnya. Tadi pelarutnya sebesar 500 gram atau 0,5 kilo. Jadi ini kita buat pernya di sini ya, 0,5 kilo. Ini kita hitung. Ini bagi ini 1 kali 0,5, ini ke sini boleh. 1 kali 0,5 ya 0,5 sama dengan 0,2 kali 2 itu 0,4, gini boleh, tambah NX. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya NX-nya dapat nih, boleh kita pindah ke sini. 0,5 dikurang 0,4. Jadi mol X-nya sebesar 0,1. Nanti kalau mau nyari MR, tinggal kita buat mol X sama dengan massa zat X dibagi MR. Nah, kita buat di sini. Molnya 0,1 mol sama dengan massa X. Nah, kita mau cari massa X-nya tadi udah ada disebutin 34,2 ya, 34,2 gram dibagi jadi MR, dibagi dengan MR-nya. Maka MR sama dengan 34,2 dibagi 0,1. Jadilah 342. Satuannya gram per mol untuk MR. Jadi ini udah dapat 342 ya untuk MR zat X tersebut. Begitu. Oke, semoga bisa mengerti.